Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Wah, mungkin Bapak Ibu saya bilang, wih, semangat betul nih. Yes, Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu semangat dalam hidup ini. Kenapa? Sebab semangat itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini, melebihi segala harta kekayaan, melebihi segala apa yang kita punya, jabatan atau apapun itu. Jadi dalam hidup ini yang paling penting semangat. Kita boleh tidak punya apapun dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, asal kita masih punya semangat, maka pada akhirnya kita bisa memiliki semuanya kembali. Namun sebaliknya, kalau kita punya segala-galanya, lalu kita kehilangan semangat, habis Bapak Ibu Saudara, selesai semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan konten saya kali ini atau ibadah online di YouTube channel saya, yaitu YouTube channel Jeffrey Chandra Channel, Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas mengenai semangat lagi. Di masa-masa pandemi yang masih terus berlangsung sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan hari-hari ini kita mendengar berita bahwa wabah ini mulai naik lagi, padahal kita sudah mempunyai pengharapan bahwa secepatnya pertengahan tahun ini sudah selesai, tapi ternyata menurut berita-berita di televisi, di media sosial, bagaimana wabah ini mulai kembali mengganas di berbagai negara. Mungkin ada sebagian orang kemudian patah semangat. Waduh, kalau begini terus sampai kapan ini begini? Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam ibadah online kali ini saya mau berbicara tentang semangat. Whatever, apapun keadaan kita saat ini, mari kita bangun semangat kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang kita. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai semangat ini, saya mau ajak kita seperti biasa. Apa yang kita bahas di sini, apa yang kita bicarakan di sini, semuanya tidak akan pernah ada artinya tanpa bimbingan, tanpa pengurapan, tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita mau memohon semua campur tangan Tuhan di dalam ibadah online yang singkat ini, supaya dalam waktu yang singkat dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasan yang juga sederhana, boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita, boleh mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala yang kami perlukan, saat ini kami datang kembali di hadapan-Mu, karena kami adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Bapa, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pernah menjanjikan apa-apa bagi kami, tapi kami hidup bukan oleh karena apa yang dijanjikan oleh dunia, tetapi hidup kami hanya ditentukan oleh apa yang Engkau janjikan bagi kami. Dan apa yang Engkau janjikan bagi kami itu lebih daripada cukup bagi kami untuk menjadikan alasan kami bisa terus berjalan, terus melangkah, terus menggapai hari esok kami yang penuh dengan pengharapan, yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, kuasa-Mu tidak tergantung kepada situasi dan keadaan. Sehingga di dalam situasi dan kondisi keadaan apapun, kasih dan kuasa-Mu tetap sanggup untuk mengubah segalanya bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Engkau akan memulihkan kami, di dalam hadirat-Mu Engkau akan memperbaharui batin kami, dan di dalam hadirat-Mu Engkau akan
memperbaharui semangat kami seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai dalam hidup ini. Kami percaya itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara, saya ini semangat sekali kali ini Bapak Ibu Saudara, karena judulnya ini semangat, jadi saya semangat sekali. Mari kita buka sama-sama Ayub 17 ayat 1 sampai 16. Ayub 17 ayat 1 sampai 16. Ayat yang pertama tragik Bapak Ibu Saudara. Ayub bilang apa? Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Pasal 17 ini dibuka dengan ayat pertama yang berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada Berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di mana harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok judul temanya kali ini adalah semangat, tapi kok ayatnya nggak ada satupun kata-kata semangatnya? Bahkan kata-katanya sangat depresi, Bapak Ibu Saudara. Seperti dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, Ayub di ayat pertamanya sangat menyedihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya pada kesempatan ini. Jika suatu saat ada yang bertanya kepada kita, apakah yang menjadi begitu penting, bahkan yang terpenting dalam hidupmu? Maka jawaban kita pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara, sebab setiap orang mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri dalam hidupnya.
Ada yang bilang mungkin harta yang paling penting. Ada yang bilang mungkin kesehatan, pasangan, keluarga, pekerjaan, usaha, atau bahkan mungkin bisnis yang tengah berjaya. Itu yang paling penting dalam hidup saya. Namun kalau boleh, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menjawab pertanyaan tadi dengan berkata, yang terpenting dalam hidup ini adalah semangat. Seperti tadi di awal saya sudah katakan, Bapak Ibu Saudara, selama kita masih memiliki semangat, maka kita dapat melakukan apa saja. Ada banyak kesaksian atau cerita atau berita yang kita dengar ketika orang ditipu habis-habisan atau ketika usahanya bangkrut habis-habisan, lalu kemudian dia memilih untuk mengakhiri hidupnya atau dia merasa dunianya sudah the end. Bapak Ibu Saudara, kalaupun suatu saat dalam hidup kita diizinkan Tuhan semuanya tidak ada, asal masih ada semangat, percayalah kita bisa mendapatkan semua itu kembali. Asal ada semangat. Kalau nggak ada semangat ya bagaimana? Mau ngapain lagi Bapak Ibu Saudara? Sebab selama kita masih memiliki semangat dalam hidup ini, maka kita dapat melakukan apa saja. Tolong sebutkan Bapak Ibu Saudara apa saja. Baik itu keadaan, situasi, bahkan tekanan hidup sekalipun, semua pasti bisa diatasi dengan semangat. Bahkan ketika kita memiliki semangat, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat berkat dan mujizat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi betapa pentingnya semangat dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi bahaya adalah ketika kita tidak lagi memiliki semangat itu. Sebab itulah yang iblis lakukan untuk mematahkan semangat kita. Yang dia lakukan untuk menekan hidup kita sehingga kita kehilangan segala-galanya itu dengan mematahkan semangat kita. Dengan berusaha membuat kita kecewa. Dengan berusaha membuat kita tertekan. Dengan berusaha membuat kita menjadi emosi dan putus asa. Dengan tujuan agar kita kehilangan semangat untuk hidup. Semangat untuk mempertahankan rumah tangga. Semangat untuk bangkit dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu kita. Semangat untuk menjalani hidup ini, apalagi menggapai hari esok. Sebab ketika kita kehilangan semangat, maka kita akan kehilangan segalanya. Kita akan kehilangan harapan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki semangat, maka kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita bahkan dapat mengubah keadaan yang paling buruk sekalipun menjadi penuh dengan harapan. Nah,
Nah, seperti tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, Ayub pasal 17 ini dimulai dengan kalimat yang sangat putus asa. Kalimat ini keluar dari siapa? Dari seseorang yang tadinya mempunyai iman yang teguh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Ayub memiliki iman yang begitu teguh. Namun keadaan membuat dia berkata di ayat yang pertama di pasal 17 ini, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari awalnya Ayub begitu beriman teguh, sampai bisa berkata seperti itu. Ini gambaran orang yang sudah kehilangan semangat dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan semangat, namun ini gambaran dari orang yang sudah kehilangan pengharapan. Bahkan sudah kehilangan iman dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah patah semangat. Seberat dan segelap apapun kehidupan kita saat ini, jangan pernah patah semangat. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan atau patah semangat ketika tekanan, masalah, dan pergumulan hidup menghimpit hidup kita? Jawabannya adalah jangan pernah menyerah kepada keadaan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada Tuhan. Sebab orang yang sudah sampai pada tahap patah semangat, biasanya dengan mudah menyerah kepada keadaan. Ya mau bagaimana lagi? Aduh, sudah nasibnya begini. Ya sudahlah, apa yang terjadi terjadilah, whatever lah. Dan seterusnya dan seterusnya. Namun bagi orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan itu setia. Dan karena itulah Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan setiap kata di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 ini. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Sementara kita dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Biasa, tidak melebihi kekuatan,
selalu ada jalan keluar. Bukankah 3 hal ini memberikan alasan yang begitu kuat bagi kita untuk tidak pernah patah semangat? Sehingga kita harus menyerah kepada keadaan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagaimana kita supaya kita tidak patah semangat? Pertama, positive thinking. Hal yang menjadi sumber pertengkaran, sumber kecurigaan, sumber fitnah, pembunuhan karakter seseorang, apa itu? Pikiran yang negatif. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang selalu mengukur segala sesuatu dari segi negatifnya dulu. Ketika melihat sesuatu, ketika berpikir sesuatu, pasti dari sisi negatifnya terlebih dahulu. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 memerintahkan kepada kita. Garis bawahi kata memerintahkan. Kenapa saya katakan memerintahkan? Sebab di dalam Filipi 4 ayat ke-8 ini tidak lagi dihimbau. Karena apabila ada satu kata kerja, lalu ditambahkan dengan akhiran lah, maka kata kerja itu berubah menjadi kata perintah. Semisal kita ambil kata kerja pergi, kemudian ditambah dengan akhiran lah, maka menjadi pergilah. Pergilah itu kata perintah. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8, kalau kata pikir lalu ditambah dengan akhiran lah, sehingga menjadi pikirkanlah, maka ini sudah bukan sebuah himbauan lagi, tapi sudah menjadi perintah bagi kita. Sebab di dalam Filipi 4 ayat ke-8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita tidak mau patah semangat, maka pikiran kita harus positif. Yang kedua, menguasai diri. Sebab orang yang patah semangat, Bapak Ibu Saudara, orang ini adalah orang yang sudah kehilangan harapan. Dan rata-rata orang yang seperti ini akan menjadi orang yang super sensi. Sangat sensitif. Mudah tersinggung. Emosinya labil, lekas marah, dan menyimpan kepahitan. Itu sebabnya 1 Petrus 4 ayat ke-7 katakan apa? Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Mengapa kita harus tenang sehingga kita bisa berdoa? Sebab kita tidak bisa berdoa kalau kita tidak tenang. Hati kita tidak tenang, tidak mungkin kita bisa berdoa. Karena dengan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan merasakan kedamaian. Kita akan merasa beban kita terangkat. Dan semua itu akan membangkitkan semangat yang telah patah sekalipun. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa terus semangat dalam hidup ini? Yang pertama tadi positive thinking, yang kedua menguasai diri, dan yang terakhir, yang ketiga, jangan tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri. Ada banyak orang senang dikasihani orang, memelas-memelas, mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan gini, mengasihi diri itu boleh, tetapi mengasihani diri sendiri itu tidak boleh. Bapak Ibu Saudara mengerti bedanya mengasihi sama mengasihani? Sebab ketika kita terjebak di dalam rasa mengasihani diri, maka kita akan merasa bahwa kita ini orang yang paling susah. Kita ini orang yang paling menderita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apabila suatu saat rasa seperti itu datang memenuhi pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, ingatlah firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Maka ketika kita menyadari hal ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih bersemangat kembali. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berpikir positif, kuasai dirimu, dan jangan jatuh kepada rasa mengasihani diri. Maka pasti semangatmu akan bangkit dan engkau mampu untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam tekanan. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia
tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekali lagi, di saat kita lagi bimbang, di saat keraguan menguasai hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Nya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sekalipun kita melewati tekanan dalam hidup ini, sekalipun badai cobaan menghadang kita, namun percayalah, kekuatan yang baru itu lebih daripada cukup bagi kita untuk kita bisa melewatinya. Miliki semangat yang baru sehingga kita bisa terbang bagai burung Raja Wali, mengatasi segala persoalan dalam hidup setiap kita. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
ada yang mustahil bagimu Tuhan, segalanya mungkin. Kami percaya, kami percaya Engkau sanggup, lebih dari sanggup. Kami percaya. Kalau engkau mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk patah semangat dalam hidup ini. Apapun dan bagaimanapun keadaannya saat ini, sekalipun mungkin kita belum bisa melihat jalan yang ada di depan kita, sekalipun mungkin kita belum mendapatkan jawaban atas doa-doa kita, tetap percaya bahwa Tuhan pasti sudah mendengar. Tetap percaya bahwa di belakang kita Dia tengah bekerja untuk menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya jangan ragu, jangan bimbang, jalani hidup ini dengan penuh semangat, sebab Dia tidak pernah mengecewakan orang yang meletakkan kepercayaannya kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih-Mu yang kekal. Bahkan Engkau sendiri yang telah menarik kami dalam rengkuhan-Mu dan mendekap kami dalam kasih setia-Mu. Setiap kali kami merasa putus asa, di saat kami merasa hilang semua semangat dan pengharapan kami, di dalam segala hal Engkau menjadikan kami pemenang melalui kasih-Mu. Bahkan tidak ada satupun dalam ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Tidak juga kematian atau hidup, malaikat atau roh jahat, masa sekarang, masa depan, ataupun kuasa lain. Engkau senantiasa menyemangati kami di garis akhir, di saat kami sedang berlari dalam pertandingan hidup ini. Sementara di dalam suatu perlombaan, semua pelari berlomba, tetapi hanya seorang yang memperoleh hadiah. Dan penyertaan-Mu lebih daripada cukup untuk menenangkan, bahkan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami percaya kepada-Mu dengan tidak membiarkan masalah menguasai diri kami. Bahkan kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam-Mu. Dan inilah keyakinan kami, jika Engkau menyertai kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Jika Engkau tidak menyayangi putra-Mu sendiri, tetapi memberikannya kepada kami, apakah masih ada hal lain yang tidak bisa diberikan kepada kami? Itu sebabnya kami tidak akan patah semangat apapun dan bagaimanapun situasi hidup kami ini. Itu sebabnya mari semua Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan dan semangat menjalani hidup, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sumber segala yang kita perlukan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa di surga, di dalam Putra-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kita penghiburan dan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan setiap kita hari ini dan seterusnya.
Kami menerima berkat yang khusus pada saat ini Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang semangat sama-sama kita katakan amin.